Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nurwijayanti, jurusan PGMI, kelas D21. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman mengenai tahfiz Al-Quran selama beberapa menit ke depan. Baik, saya akan memulai menjabarkan rangkumannya. Al-Quran adalah kitab suci dan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menirukan yang semisal dengan Al-Quran. Al-Quran juga sebagai kalam atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang untuk memberikan petunjuk kebenaran bagi manusia dalam menghadapi segala persoalan hidup serta kehidupannya sepanjang zaman, yang tak akan layu oleh waktu dan tak lekang oleh zaman, serta untuk berdialog dengan seluruh generasi manusia guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Sebagai petunjuk dalam kehidupan umat Islam, Al-Quran tidak hanya cukup dibaca dengan suara yang indah dan fasih saja. Selain memahami kandungannya, harus ada juga upaya dan konkret dalam memeliharanya, baik menjaganya dalam sebuah bentuk tulisan ataupun hafalan. Umat Islam berkewajiban memelihara dan menjaga Al-Quran antara lain dengan membacanya, menulisnya, dan menghafalnya, sehingga wahyu tersebut senantiasa terjaga dan terpelihara dari perubahan dan pergantian baik huruf maupun susun kata-katanya sepanjang masa. Al-Quran secara harfiah berarti bacaan sempurna, merupakan satu nama pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sungguh tepat, karena tidak suatu bacaan apapun sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin terjaga kemurnian Al-Quran sebagaimana dalam firman-Nya yang tertulis pada surat Al-Hijr ayat 15. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ayat di atas adalah menyatakan bahwa penurunan Al-Quran dan pemeliharaannya, kemurniannya adalah merupakan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaranya, malaikat Jibril alaihi salam. Dan dia jugalah yang mempertahankan keaslian sepanjang waktu. Adapun sejarah pemeliharaan Al-Quran itu sendiri secara global dan umum pada dasarnya dapat ditelusuri dari 4 tahap berdasarkan, yaitu pertama, pencatatan Al-Quran di zaman Nabi Muhammad SAW. Kedua, penghimpunannya di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ketiga, pengandaan Al-Quran di masa Utsman bin Affan. Dan keempat, pencetakan Al-Quran pada abad ke-17 Masehi. Dalam segi pemeliharaannya, pada ayat tersebut diisyaratkan dengan bentuk jamak, wa innahu lahafizun. Inilah yang mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah sendiri dalam memeliharanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melibatkan kaum muslimin untuk memeliharanya. Cara memeliharanya yang sudah dilakukan adalah dengan membaca, menghafal, menulis, lalu menjadikannya sebuah mushaf, serta merekamnya dengan berbagai alat piringan hitam, kaset, CD, dan sebagainya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, penerimaan wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Arab sebagian besar buta aksara atau tidak pandai membaca dan menulis. Mereka belum banyak menghafal kertas sebagai alat tulis seperti yang digunakan pada zaman sekarang. Begitulah dengan membacanya. Maka dari situ, setiap kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, selalu dihafalkannya. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat dan diperintahkan untuk menghafal dan menuliskannya di batu-batu, pelepah kurma, kulit-kulit binatang, dan apa saja yang dapat digunakan untuk menulis. Pada masa itu, tradisi pemeliharaan Al-Quran dalam bentuk hafalan khususnya terus berlanjut dari generasi ke generasi hingga saat ini. Meskipun sudah diyakini bahwa Al-Quran dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi jangan sampai kita sebagai hambanya terpaku hanya pada penafsiran secara harfiah saja, sehingga tidak melakukan usaha apapun. Maka dari itu, salah satu cara untuk menjaga Al-Quran adalah dengan menghafalnya.
Hal ini biasanya disebut tahfiz Al-Quran, dengan membuka hati orang-orang yang dikehendakinya untuk menghafal Al-Quran sebagai usaha untuk menjaga dan memelihara kemurnian Al-Quran. Maka dari itu umat Islam disunahkan untuk memperbanyak membaca dan menghafal Al-Quran, karena di dalam hadis disebutkan, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menganjurkan bagi setiap umat Islam untuk selalu membaca Al-Quran, mengingatkan sangat besar manfaat yang terkandung di dalamnya. Selain itu, para penghafal Al-Quran mendapatkan dua keistimewaan sekaligus, yaitu keistimewaan dunia dan keistimewaan akhirat. Adapun keistimewaan dunia bagi penghafal Al-Quran yaitu nikmat Rabbani yang mendatangkan kebaikan, keberkahan, dan rahmat. Sedangkan keistimewaan akhirat bagi penghafal Al-Quran yang akan menjadi penolongnya serta memberikan kemuliaan kedua orang tua dan lainnya. Sebagaimana menurut Ahsin Al-Hafiz pada rangkumannya, ada beberapa alasan mengapa menghafal Al-Quran dianggap sangatlah penting untuk dilakukan. Pertama, Al-Quran diturunkan dan diterima oleh Nabi secara hafalan, lalu Nabi mengajarkan kepada para sahabat juga dengan hafalan. Kedua, diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, memiliki suatu hikmah yang mengisyaratkan agar memotivasi semangat untuk menjaganya melalui hafalan dan memahami kandungan Al-Quran tersebut. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hijr bersifat aplikatif, yang berarti bahwa jaminan terjaganya kemurnian Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikannya. Keempat, menghafal Al-Quran memiliki hukum fardu kifayah, yang artinya adalah bahwa setiap orang yang menghafalkannya tidak boleh kurang dari jumlah mutawatir, sehingga tidak akan terjadi kemungkinan pemalsuan, pengurangan, atau penambahan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kewajiban tersebut jika sudah terpenuhi, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Akan tetapi sebaliknya, jika kewajiban tersebut tidak terpenuhi, maka umat muslimlah yang akan menanggung dosanya. Menghafal Al-Quran bukanlah suatu perkara yang mudah, artinya tidak semudah itu, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Salah satu upaya yang penting adalah harus diperhatikan dalam pembinaan menghafal Al-Quran adalah metode. Dengan adanya metode akan dapat membantu seseorang untuk menentukan keberhasilan menghafalnya dan meningkatkan hafalannya secara terprogram. Dan di samping ini juga diharapkan agar dapat membantu hafalan menjadi efektif. Pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan kemuliaan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, yaitu Al-Quran akan memberikan syafaat keutamaan. Dan untuk menjadi seorang ahli Al-Quran adalah salah satu caranya, yaitu dengan menghafal Al-Quran. Maka dari itu banyak faktor pendorong atau hal-hal yang dapat mempermudah dalam menghafal Al-Quran. Namun jika dilihat dari realita yang ada, Al-Quran hanya dijadikan sebagai bahan pajangan dan hiasan rumah semata. Bahkan terkadang hanya dibaca ketika dalam bulan Ramadan saja, tanpa dipahami makna dan kandungannya, dan bahkan bukan dihafalkan. Terkadang sebagai orang tua disibukkan dengan urusan lainnya tanpa mengingatkan pentingnya mendidik anak agar menjadikan anak yang penghafal Al-Quran, yang mana diketahui bahwa orang yang meluangkan waktunya untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran akan mendapatkan banyak manfaat dan dapat mengantarkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat, serta meraih pahala yang begitu besar. Sebuah harapan besar dalam benak setiap orang tua agar kelak anak-anak mereka memiliki kemampuan membaca, memahami, menghafal, serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Namun mengajarkan kepada anak remaja yang statusnya menjadi siswa yang merangkap sebagai seorang santri untuk menghafal Al-Quran bukanlah perkara yang mudah. Di samping harus melaksanakan tugas dan mematuhi aturan sekolah, mereka juga diwajibkan untuk mengikuti dan patuh terhadap setiap bentuk kegiatan di pesantren yang merupakan rumah kedua bagi mereka. Maka dari itu mereka harus berusaha dengan serius mengerahkan segala kemampuan dan melaksanakan tugas-tugas sebagai siswa. Dan salah satu metode
Yang efektif, yang bagus untuk menghafal Al-Quran ialah metode takrir atau mengulang kembali hafalan yang sudah pernah dihafalkan. Adapun implementasi dari beberapa metode yang diterapkan, untuk metode wahdah dilaksanakan pada pagi hari setelah sholat tahajud atau qiyamul lail. Waktu tersebut dipilih karena akan lebih efektif dan membuat hafalan baru, yang mana pada waktu itu pikiran masih fresh dan jernih, yang menjadikan hafalan lebih mudah masuk dan ingat. Untuk metode simai dilaksanakan ketika kegiatan murojaah bersama atau waktu setor hafalan, baik bin nadrah atau bil qalbi. Untuk metode menghafal satu hari satu kaca halaman. Kita lanjut ke pengertian menghafal Al-Quran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian menghafal adalah berusaha meresapkan ke dalam pikiran agar selalu ingat. Menghafal menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu hafizu yuhafizu hifzan, yang artinya memelihara, menjaga, dan menghafal. Maka kata menghafal juga dapat diartikan dengan mengingat. Mengingat berarti menyerap atau meletakkan pengetahuan dengan jalan mengecam secara aktif. Tahfiz berasal dari bahasa Arab dengan fi'il mahdinya hafadho, yang artinya secara etimologi tata bahasa adalah menjaga, memelihara, atau juga menghafalkan. Pengertian menghafal menurut para ahli, yaitu menurut Muhammad Quraisy Suhaib, menghafal berarti memelihara dan mengawasi. Sedangkan menurut Abdul Azir, definisi menghafal sebagai proses mengulang-ulang sesuatu, baik melalui proses membaca dan mendengar. Segitu saja penjelasan dari saya. Saya meminta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.